Ya, saudara, sejak 1 Januari 2017 maksud kami, pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait peralihan tata kelola dan administrasi SMA SMK sederajat dari pemerintah kota dan kabupaten ke pemerintah provinsi. Seiring kebijakan tersebut, sekolah swasta mengeluhkan ketidakadaan insentif dari pemerintah provinsi Kepri. Padahal sebelum UU tersebut diterapkan, mereka menerima insentif dari pemerintah Kota Batam. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap perkembangan dunia pendidikan SMA dan SMK swasta, kita telah terhubung dengan Bapak Akmal, Kepala SMA Swasta Kartini. Halo, selamat malam Pak Akmal. Selamat malam, Ya. Mbak. Apa kabar? Ya, saya Nuri Maulia dari Batam TV, Pak Akmal. Pak Akmal, saya ingin Bapak menceritakan sebelum dialihkan ke pemerintah provinsi, apa saja yang diterima sekolah dan tenaga pendidik sekolah swasta dari Pemko Batam, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih pada Batam TV yang telah mengundang saya untuk berbicara pada malam ini. Sebelumnya, pendidikan itu kan semuanya berada di daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota. Jadi artinya pada tahun sampai 2014 itu SMA, SMK, SLB itu juga berada di bawah kabupaten dan kota. Pada saat itu seluruh guru-guru dan tenaga kependidikan itu mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Batam. Yang kami lihat itu sangat membantu kami. Namun seiring dengan keluarnya permen Kemendikbudristek itu, yang pada saat itu memisahkan antara pendidikan dasar dan menengah, maka kami mau tidak mau itu sesuai dengan permennya itu bergabung dengan pemerintah provinsi. Dan semenjak saat itu otomatis pemerintah kota tidak memberikan dengan alasan bahwa guru dan tenaga pendidikan SMA SMK itu bukan lagi menjadi tanggung jawab mereka. Sementara untuk di tingkat provinsi, sepertinya kami tidak tahu apakah di mana penyebabnya, apakah anggarannya tidak ada dan sebagainya. Sampai saat ini itu yang kami sampaikan itu belum kami dapatkan gitu. Oke. Begitu, Mbak. Baik Pak, besarannya kalau boleh tahu berapa Pak saat itu? Besarannya itu pada awalnya ada di kisaran 500, kemudian naik. Pada akhirnya pada tahun terakhir kami terima 2014 itu sekitar 1 juta. Baik. 1 juta per bulan. Oke. Kalau untuk di SMA swasta Kartini sendiri nih Pak, pengaruhnya seberapa besar dengan adanya insentif dari Pemko saat itu, Pak? Oh, besar sekali. Uang 1 juta itu sangat bermanfaat bagi kami. Terutama bisa digunakan misalnya katakanlah itu sebagai tambahan untuk transportasi, bisa juga untuk tambahan untuk kegiatan lainnya. Karena apa? Karena gaji di tingkat swasta itu kan antara SD, SMP, SMA dan lainnya itu kan sama. Namun demikian begitu kita pindah, artinya kita tidak mendapatkan insentif sementara gaji kita sama gitu. Gaji yang diterima dari yayasan itu sama besarnya yang diberikan kepada teman-teman dari SD, SMP. Sementara begitu kita pindah, kita hilang. Artinya kita hilang 1 juta. Dengan demikian kan ada perbedaan antara yang kita dapatkan dengan teman-teman yang ada di SD dan SMP. Jadi sangat berpengaruh ya dengan adanya insentif tersebut. Iya Pak, kira-kira untuk kinerja tenaga pendidik sendiri dan sekolah dalam mencerdaskan segenap siswa ini pengaruhnya seperti apa untuk tenaga pendidik, Pak? Iya, kan begini, semakin sejahtera orang, artinya kan kita juga semakin punya ide, punya gagasan, punya energi untuk bisa berbuat banyak gitu kan. Jadi dengan adanya perbedaan tersebut, artinya kita melihat kita ini kan sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Gitu. Yang kita ajarkan sama-sama juga, sama-sama mengajarkan anak Batam, sama-sama mengajarkan anak Kepri.
Namun demikian perbedaannya ada begitu. Kenapa? Di satu sisi teman-teman kita yang di kota atau di kabupaten itu dapat insentif, sementara kita tidak dapat. Gitu. Nah, itu menjadi selalu menjadi pertanyaan dari teman-teman kita. Ini sampai kapan ini kita ini bisa diperhatikan? Paling tidak, ya berapa besar yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk kita? Gitu. Kita juga tidak harus minta sama besarnya dengan yang diterima oleh teman-teman yang ada di kota misalnya. Bisa jadi itu penyebabnya mungkin anggaran daerah dan sebagainya. Namun sama sekali tidak, itu membuat kami merasa seperti kami ini tidak diperhatikan begitu. Baik, Pak Akmal, terkait hal ini, apakah pernah ada komunikasi dengan Dinas Pendidikan, Pak? Iya, kita sudah lama mengusulkan sebenarnya, sudah lama kita usulkan. Tapi selalu jawabannya adalah ketika itu sudah beberapa kali pergantian gubernur itu sudah pernah sampaikan. Alasannya anggaran dan sebagainya. Tapi kami memang di awal tahun ini kami sudah pernah dikumpulkan, diminta untuk menyampaikan pendataan nama-nama guru-guru dan sudah diverifikasi juga. Tapi alhamdulillah kalau menurut kami ini sudah ada titik terang, artinya sudah ada keinginan pemerintah membantu kita. Namun kami juga belum tahu ini sudah sampai di akhir semester ini atau pertengahan tahun anggaran ini juga belum ada kejelasannya. Apakah itu akan diberikan atau tidak gitu. Kita tidak berbicara berapa besarnya, tapi yang paling pertama itu diberikan atau tidak gitu. Karena teman-teman bertanya, kami yang katakanlah kepala sekolah dan sebagainya itu tidak bisa menjawab gitu. Bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya istilahnya kita sudah menyampaikan dan sudah pernah dikumpulkan kita sebagai data, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan begitu. Masih menunggu. Baik Pak Akmal, karena ketidak ada kejelasan ini, apakah pernah mengadukan ketiadaan insentif tersebut dengan DPRD Kepri, Pak? Sebenarnya beberapa tahun yang lalu itu kita pernah bertemu dengan Komisi 4 ya, Komisi 4 membicarakan beberapa banyak hal, termasuk juga diantaranya insentif dan sebagainya gitu. Ya. Tapi pada saat itu disampaikan bahwa tidak ada yang mengusulkan, itu yang kami dengar begitu gitu. Tidak ada yang mengusulkan itu. Tetapi ketika ini kita pertanyakan lagi kepada Dinas Pendidikan, ya ini bukan tahun yang sekarang, ya beberapa tahun yang lalu ya. Itu mengatakan, sudah kita usulkan, tapi ya artinya kita lihat dari komunikasi ini, artinya kita ini tidak ada kejelasan. Di satu sisi DPRD mengatakan itu tidak ada diusulkan, di sisi lain itu disampaikan sudah diusulkan. Jadi sementara kami tidak pernah diajak duduk, artinya kenapa tidak? Artinya di situ ada DPRD, kemudian di situ ada Dinas Pendidikan, kemudian di situ mungkin ada BPMPS, atau karena itu kita duduk bersama. Jadi sehingga ada kata-kata final gitu. Ini benar dan tidak diajukan. Tapi saya melihat semangatnya tahun ini, kita sudah pernah diundang, sudah minta didata, artinya sudah ada pendataan itu gitu. Dan sebenarnya beberapa bulan lalu atau di bulan Mei itu ada sepertinya mau diberikan gitu, mau diberikan, tapi pada akhirnya kami tunggu juga tidak ada gitu. Baik. Nah ini jadi sesuatu hal yang betul-betul kita harapkan sebenarnya dari sekolah swasta. Ya, baik Pak Akmal. Jika nih nanti insentif dari Pemprov diadakan, kira-kira berapa Pak ideal besaran yang Bapak dan guru-guru swasta lainnya harapkan? Ya paling tidak begini, kita ini kalau dari masa tunggu kita ya, masa tunggu lah, itu kan sudah 10 tahun gitu kan. Artinya teman-teman yang di tingkat kota itu untuk khusus kota Batam itu terima kan 1 juta gitu kan. Ya paling tidak jangan jauh betul lah dari besaran itu gitu. Ya, jadi
Kalau terlalu jauh dari besaran itu artinya apa? Ya kita juga yang namanya kita berharap tentu kita berharap ada jangan terlalu banyak perbedaan lah begitunya. Ya paling tidak harapan kami yang paling penting itu terjawab dulu lah. Ini sudah diberikan besarannya sebesar ini gitu. Jadi kita sudah tahu besarannya gitu kan. Tapi sekarang kan belum tahu nih. Bisa jadi sama dengan kota atau bisa jadi lebih besar gitu. Atau katakanlah lebih kecil dari itu. Yang penting dulu dapat dulu lah, itu yang pertama itu. Iya, Pak, jika nanti insentif tersebut diberikan, kira-kira seberapa besar nih saat ini pengaruhnya terhadap kinerja dari tenaga pendidik tersebut? Iya, kalau kita belajar kinerja, kita kan di swasta itu tentu harus memberikan pelayanan. Ya, berbicara kinerja itu terlepas dari ada dan tidak adanya insentif dari provinsi sebenarnya, itu kita juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada orang tua yang menitipkan anak-anak pada kita, kepada anak-anak. Kenapa? Karena itu tugas kita gitu kan. Itu tugas kita. Jadi pelayanan itu sebenarnya bukan juga berarti bahwa dengan adanya bantuan itu akan terjadi lompatan kinerja yang katakanlah lebih baik, jauh lebih baik. Ya harapan kita itu begitu kan. Ya paling tidak artinya dengan adanya gini itu tidak seperti apa ya, kita ini dengan teman-teman yang ada di kota itu tidak seperti kalau bahasa kasarnya mungkin katalah seperti anak tiri gitu ya. Kalau anak tiri mungkin masih dapat gitu ya, masih dapat walaupun tidak besar. Ini kan belum. Jadi harapan kita memang berharap itu ada. Gitu. Pak Akmal, saat ini pemerintah provinsi mewacanakan SMA dan SMK negeri itu untuk gratis SPP, Pak. Nah, selain berpotensi kurang diminati pendaftar, kira-kira apakah akan berdampak lain bagi sekolah swasta, Pak? Ya, ini berkenaan dengan PPDB. Ya, PPDB itu kita ketahui bahwa setiap tahun itu saya melihat persoalan PPDB untuk Kota Batam dan kota lain sebagainya itu adalah selalu tidak menemukan artinya tidak menemukan kepuasan dari semua pihak. Artinya di satu sisi untuk teman-teman di negeri itu pasti akan tercapai jumlah sesuai yang diharapkan, bahkan bisa melebihi. Ya seperti yang disampaikan saat ini saja beberapa sekolah negeri di Kota Batam itu melebihi pendaftarnya melebihi dari rencana daya tampung. Artinya apa? Kalau demikian, kalau semuanya lari ke negeri, ya swasta ini mau dikemanakan gitu ya, mau kemanakan. Iya, Pak. Nah, kenapa? Swasta ini banyak, kalau kita tidak bisa kita nafikan bahwa sudah banyak juga kontribusinya untuk pendidikan di Kepri ini. Tanpa adanya swasta, mungkin persoalan yang ada sekarang bisa lebih besar lagi. Iya, Pak. Jumlah siswa yang tidak tertampung itu. Artinya swasta itu datang, kehadiran kami swasta itu paling tidak itu bisa membantu. Kami berkontribusi untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di Kepri ini. Ya. Hanya saja masyarakat, katakanlah masyarakat sekarang semuanya katakan ingin ke negeri, ya. Hanya saja kami melihat harus ada peran pemerintah. Kira-kira apa yang bisa diberikan untuk mensubsidi swasta dengan persoalan yang ada sekarang, siswa yang banyak tidak diterima di negeri, sementara kelas-kelas di swasta ini banyak kosong. Bukankah itu bisa menjadi salah satu solusi? Tinggal sekarang apa yang bisa diberikan kontribusi dari pemerintah untuk membantu swasta. Artinya bagi mereka yang anaknya dikirim ke swasta, paling tidak apakah itu ada bantuan untuk mereka yang ya tidak 100% ditanggung oleh orang tuanya. Seperti yang kita ketahui di negeri itu kan bebas ya, tidak ada uang, banyak bantuan ini. Yang swasta, anak-anak swasta itu dapatnya apa? Ya, tidak ada bantuan SPP. Apalagi tahun ini pemerintah provinsi memberikan ada baju juga untuk teman-teman
anak-anak di negeri. Dan untuk pulau-pulau ada bantuan transportasi. Terus anak-anak yang ada di swasta ini itu dapatnya apa? Coba, apa yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk anak-anak swasta? Bukankah mereka ini juga anak-anak dari negeri ini? Ya, kalau masalah ada yang belajar di swasta dan negeri itu memang demikian, karena penyelenggara pendidikan itu kan ada yang dilaksanakan oleh pemerintah dan ada yang dilaksanakan oleh masyarakat. Ya itu sah-sah saja gitu. Hanya tinggal sekarang keberpihakan kepada anak-anak yang di swasta itu yang perlu gitu. Nah, yang itu kami belum melihat itu ada kontribusi dari pemerintah untuk itu. Baik. Gitu, Mbak. Pak Akmal, terakhir apa harapan Bapak agar sekolah swasta dapat seiring sejalan dengan SMA negeri dalam mencerdaskan anak bangsa, Pak? Ya, tentu harapan kita adalah seluruh anak-anak yang ada di Kepri ini itu tidak ada yang tidak sekolah. Artinya apa? Semua kita mari saling bahu-membahu untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah pendidikan ini. Jadi tentu saja dengan adanya kebersamaan ini di satu sisi itu juga kita membantu pemerintah. Kita membantu pemerintah mencari dan bisa juga mencari solusi. Tinggal sekarang kami ini kadang-kadang hanya menunggu hasil dari yang di negeri, kemudian apabila kebijakannya masih seperti yang tahun yang lalu, ya artinya lambat laun swasta itu juga akan banyak ditutup kan, tutup. Sementara untuk mendirikan sekolah itu juga tidak mudah, apalagi seperti persoalannya, apakah persoalan tanah, persoalan lain sebagainya. Kenapa tidak? Kalau ada biaya-biaya yang itu bisa diberikan, dibantu swastanya supaya pemerintah juga terbantu dengan hal ini. Nah, itu harapan kami begitu. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Akmal atas waktunya. Semoga harapan-harapannya akan terwujud di kemudian hari, Pak.